Mari kita pergi ke Afghanistan untuk mencari 3.000 anak laki-laki bertubuh bagus, cantik seperti perempuan, serta bisa menari untuk menghibur para elit militer. Semakin cantik anak lelaki itu, semakin mahal harganya. Usianya sekitar 12 atau 13 tahun, anak yatim, terlantar, tidak bisa membaca, anak jalanan, atau anak orang miskin yang kelaparan akan lebih disukai, karena mereka golongan tidak berdaya. Beberapa orang Afghanistan percaya bahwa baca bazi melanggar hukum Islam karena sifatnya adalah hubungan sesama jenis. Melayani hasrat pria berkuasa dan berpengaruh adalah bisnis paling menguntungkan, dan inilah tragedi gelap yang terjadi saat perempuan diharamkan untuk muncul di depan umum. Bayangkan, Anda duduk di ruangan megah seperti istana, dikelilingi oleh kaum elit politik dan militer. Pesta yang mewah dengan tawa dan sorak-sorai. Lalu, keluarlah anak-anak lelaki muda yang mengenakan gaun perempuan dan memakai make-up. Musik dimulai, dan mereka mulai menari untuk semua orang dewasa di ruangan yang penuh dengan pria kaya berkuasa. Inilah praktik baca bazi yang secara harfiah berarti permainan anak laki-laki, atau bermain dengan anak laki-laki. Pada akhir 1970-an, acara baca bazi akan berakhir dengan ricuh, di mana perkelahian dengan kekerasan sering meletus karena para pria berkuasa berebut anak lelaki cantik idola mereka. Praktik ini sudah ada sejak lama, tetapi perubahan lanskap politik Afghanistan dalam beberapa dekade terakhir tidak mengurangi tradisi yang disebut hiburan kaum elit ini. Sebaliknya, baca bazi justru semakin populer. Tetapi dari mana praktik ini bermula? Mengapa masih ada? Dan mengapa begitu Afghanistan di bawah Taliban seolah menormalisasi hal ini? Di Afghanistan, perempuan telah lama dilarang menari di depan umum, dan hampir seluruh pertemuan sosial didominasi laki-laki. Kini, kota-kota seperti Kabul memiliki budaya yang lebih beragam dengan batasan gender yang kabur dalam interaksi sosial. Tetapi, hal ini tidak lazim di beberapa wilayah Afghanistan, terutama di wilayah pedesaan. Acara kumpul-kumpul dan pernikahan yang diadakan di Afghanistan dan desa-desa terpencil tidak dihadiri perempuan, hanya laki-laki. Karena perempuan dilarang menari di depan umum, peran tersebut diisi oleh anak laki-laki yang dipaksa menari dengan pakaian perempuan. Terkadang, mereka juga menari dengan pakaian normal mereka, memperlihatkan masa muda mereka kepada pemiliknya. Komisi Hak Asasi Manusia Afghanistan menemukan bahwa 78% pria yang mempraktikkan baca bazi adalah pria yang sudah menikah dengan seorang wanita. Rata-rata, semua anak lelaki ini berasal dari latar belakang miskin, atau lebih buruk lagi, seperti yatim piatu dan anak jalanan. Tanpa uang dan tanpa keluarga, mereka adalah kelompok paling rentan di Afghanistan, dan itulah yang memudahkan para majikan kaya dan berkuasa untuk memaksa mereka menari. Hampir tidak ada yang memikirkan apa yang akan terjadi pada anak-anak lelaki ini, terutama trauma yang mereka alami. Bagi orang kaya dan berkuasa, ini hanyalah hobi, semacam tradisi menyimpang yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan baca bazi menjadi simbol status sosial mereka. Semakin banyak pria muda yang dimiliki, maka itu menunjukkan semakin kaya dan berkuasa mereka. Namun faktanya, baca bazi adalah ilegal menurut hukum Afghanistan. Berdasarkan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum Pertama Afghanistan yang diadopsi pada tahun 1921, menetapkan denda 5.000 Afgan Rupi dan hukuman penjara bagi mereka yang memelihara bacas. Ini adalah hukum pertama yang mengatur baca bazi dalam sejarah Afghanistan modern, dan menurut pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama, pelaku perbuatan tercela atau fel-e-shani terhadap bacas seperti hubungan sesama jenis dapat dihukum mati. Pada akhir 90-an, praktik baca bazi resmi dilarang oleh Taliban, termasuk hubungan sesama jenis, menari, dan bermusik dapat dihukum mati.
Namun, apakah hukum ini cukup untuk melindungi para anak lelaki ini? Selain karena beberapa komandan Taliban diduga memelihara bachas, larangan Taliban terhadap musik dan tarian tampaknya telah mendorong praktik tersebut lebih jauh ke bawah tanah, sehingga semakin sulit untuk mengidentifikasi atau melindungi korban. Bagi tentara Amerika, mereka mendapatkan dua instruksi yang jelas. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap apa yang disebut budaya dan praktik lokal. Tidak boleh ada intervensi terhadap seluruh struktur politik dan militer negara, sebab hal itu akan menimbulkan masalah di Gedung Putih. Bahkan, ketika pasukan Amerika berada di Afghanistan selama 20 tahun, banyak laporan dan organisasi hak asasi manusia menuduh mereka mengabaikan pelecehan sistematis terhadap anak laki-laki muda oleh para pria elit yang berkuasa, termasuk polisi dan otoritas lokal. Maka, para komandan Afghanistan yang kaya dan berkuasa tetap berani melakukan praktik baca-bazi terang-terangan. Bahkan, setelah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban dan kelompok tersebut kembali berkuasa pada Agustus tahun 2021, praktik ini masih marak dilakukan. Ironinya adalah, Taliban mengembalikan sebuah warisan kementerian tahun 90-an di bawah kekuasaannya setelah kebangkitannya. Kementerian itu disebut Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Namun faktanya, kementerian ini hanya mencekik perempuan atas nama mematuhi apa yang disebut hukum syariat Islam. Hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Isu baca-bazi terus dibicarakan sampai saat ini dengan nada lirih oleh masyarakat, dan pihak berwenang memilih menutup mata dan hampir tidak mengakui keberadaannya, karena majikan para baca-bazi adalah pria berkuasa dan berpengaruh. Ada yang mengatakan itu memalukan dan mencacinya. Namun, ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Bagi para pria ini, mempertahankan baca-bazi adalah tanda kekuasaan dan cerminan status sosial elit mereka. Sebenarnya, bagaimana sejarah memandang praktik menyimpang ini? Sarjana dan Turkolog Ingeborg Baldauf berkata bahwa baca-bazi berasal dari Helenistik dan mendapat pengaruh dari Yunani Baktria, menunjukkan adanya kesamaan dalam praktik adat istiadat pederastik Yunani klasik antara kekasih pria Erastes dan Eromenos. Sebagian antropolog juga percaya bahwa baca-bazi diperkenalkan oleh pasukan Makedonia kuno dari Alexander Agung di Asia Tengah. Lord Curzon mengunjungi istana Abdurrahman Khan pada akhir abad ke-19 dan menyebut baca-bazi sebagai hiburan yang sangat digemari di Afghanistan. Mahmud Tarzi, seorang intelektual terkemuka pada masa itu, juga merujuk pada kehadiran bazengar atau anak laki-laki penari dalam pertemuan umum di Kabul pada akhir abad ke-19 dalam memoarnya. Pada masa Abdurrahman Khan, mereka umumnya disebut golam baca, atau berarti anak pelayan, dan kelak akan tumbuh menjadi panglima tertinggi, kepala kas negara, dan pengawal pribadi amir. Bagaimanapun, praktik baca-bazi bukannya terjadi tanpa perlawanan, dan beberapa mula berusaha untuk menghapus tradisi ini. Cucu Raja Abdurrahman Khan, yakni Raja Amanullah Khan, telah menghapuskan praktik perekrutan atau pemeliharaan baca-bazi yang biasanya menampung stok anak laki-laki untuk dibawa ke istana kerajaan pada tahun 80-an. Meski begitu, praktik ini kemudian menyebar ke masyarakat tetangga atas dasar moral. Raja Amanullah juga ingin lebih menonjolkan kampanye modernisasi dan anti perbudakannya melalui upaya-upaya tersebut, serta telah mengkriminalisasi kebiasaan ini dengan mengeluarkan berbagai peraturan hukum. Ketika epidemi kolera yang parah terjadi di Afghanistan, para mullah menyatakan bahwa menari bertentangan dengan firman Allah dan atas permintaan para pemimpin penduduk, dia melarang tarian umum selama musim panas itu karena takut akan murka Tuhan. Namun, Schuyler juga mencatat bahwa larangan tersebut hanya berlangsung setahun, dan betapa antusiasnya orang-orang saat wabah mereda. Menurut beberapa sumber, praktik baca-bazi yang dilakukan oleh para panglima perang merupakan salah satu faktor kunci yang mendorong Mullah Omar untuk memobilisasi Taliban. Seorang donatur kaya juga seringkali membantu membangun bisnis penari favoritnya setelah ia terlalu tua untuk melanjutkan profesinya.
dan praktik baca bazi kembali menjamur di Afghanistan. Karena ia merasa muak dengan eksploitasi para anak laki-laki yang dilakukan oleh para panglima perang. Setelah Presiden Muhammad Najibullah mengundurkan diri, negara itu jatuh ke dalam kekacauan karena berbagai faksi mujahidin berjuang untuk menguasai Afghanistan sepenuhnya. Mullah Omar yang awalnya pendiam dan fokus melanjutkan studinya selama Perang Saudara Afghanistan, justru menjadi semakin tidak puas dengan apa yang ia anggap sebagai fasad di negara itu, termasuk praktik baca bazi. Hal ini akhirnya mendorongnya untuk kembali bertempur dalam Perang Saudara. Dalam memoarnya, Omar berkata bahwa dia bermimpi di mana seorang wanita mengatakan kepadanya, "Kami membutuhkan bantuanmu. Kamu harus bangkit. Kamu harus mengakhiri kekacauan ini. Tuhan akan membantumu." Omar akhirnya dengan mantap memulai gerakannya dan merekrut sekitar 50 siswa madrasah bersenjata yang dikenal sebagai Taliban, yang berarti siswa. Rekrutannya berasal dari madrasah-madrasah yang terletak di Kandahar dan kamp-kamp pengungsi yang di seberang perbatasan Pakistan. Di bawah pimpinan Mullah Omar, mereka berjuang melawan praktik baca bazi dan korupsi yang merajalela selama periode Perang Saudara. Mereka segera disambut oleh orang-orang Afghanistan yang lelah dengan pemerintahan panglima perang. Pada tahun 1996, Omar muncul sebagai pemenang melawan faksi-faksi Afghanistan lainnya. Omar memimpin Taliban untuk membentuk teokrasi Islam Sunni yang dipimpin oleh Dewan Tertinggi dan secara ketat menegakkan hukum syariah. Dalam pertarungan berikutnya, kelompok Omar membebaskan anak laki-laki yang ditawan oleh petinggi militer untuk dijadikan baca bazi peliharaannya. Kelompok Omar selalu mendapatkan momentum sepanjang tahun, dan dia dengan cepat mengumpulkan rekrutan dari sekolah-sekolah Islam yang berjumlah 12.000 prajurit. Baca bazi memang secara resmi dilarang oleh Taliban setelah mereka berkuasa dan menerapkan hukum syariah. Namun masalahnya, selain karena beberapa komandan Taliban yang diduga memelihara bacas, larangan Taliban terhadap musik dan tarian tampaknya telah mendorong praktik tersebut lebih jauh ke bawah tanah, sehingga semakin sulit untuk mengidentifikasi atau melindungi korban. Sistem peradilan itu dirusak dan dikorupsi. Bahkan saat ini, belum ada data jelas yang dipublikasikan tentang berapa banyak anak yang dieksploitasi menjadi baca bazi. Namun pertanyaannya, siapa yang akan melindungi anak-anak itu ketika banyak pemangku kebijakan dan orang-orang berpengaruh di Afghanistan justru secara aktif terlibat dalam praktik baca bazi? Ini sudah seperti rahasia umum Afghanistan yang membawa banyak luka, trauma, dan ketakutan di hati mereka yang bersuara. Namun sejauh ini, keadilan belum terwujud, dan bahkan harapan untuk membebaskan anak-anak itu pun sangat suram. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak ini dari eksploitasi kejam tersebut? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.